sebelum decide untuk bisa pacaran, ambil waktu dulu. Make sure bener nggak itu dari Tuhan atau karena suka, udah terlanjur suka gitu. Disarankan untuk doa, ambil waktu doa, berdoa dan ketemu pemimpin tuh penting. Karena kita perlu ada orang yang netral. Karena kalau orang lagi falling in love, sama-sama falling in love tuh biasanya Bucin. Nah itu kalau memang lu sayang, ya lu harusnya belajar menghargai dia sebagaimana Tuhan udah bayar dengan nyawanya lo akan hidup. Selamat datang kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan seperti biasa kita akan belajar dari narasumber kita yang tentunya kita akan mendapat hal-hal baru yang nantinya berguna buat kita pakai di dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan dan juga hubungan kita. Nah seperti biasa kalau misalnya teman-teman belum nyalain tombol lonceng dan subscribe, jangan lupa untuk melakukan itu sekarang. Sehingga nanti setiap kali ada pembahasan baru, teman-teman bisa dapat notifnya dan bisa mengikutinya dan belajar bersama-sama dengan kita. Nah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini bersama dengan Pastor Samuel. Thank you Revi. Pastor Sam, hari ini kita membahas nih salah satu topik yang paling digemari oleh orang-orang. Apalagi anak muda nih. Waduh, seru nih ya? Seru nih, tentang love and relationship. Wah, paling rame nih biasa. Paling rame ya biasa ya. Nah kalau misalnya Pastor Sam ini setahu aku sih sudah menikah, betul ya? Betul. Bahkan sudah punya anak juga. Iya, betul. Anaknya ada berapa Pastor Sam? Satu, puji Tuhan ada satu putra umur 2 tahun 4 bulan sekarang. 2 tahun 4 bulan ya. Iya. Berarti Pastor Sam sudah bersama dengan pasangannya ini udah berapa tahun nih kurang lebih? Dari 2016, sekarang 2023, 7 tahun ya. 7 tahun ya. Iya. Lumayan juga ya. Iya. Nikahnya udah berapa tahun? Oh, ya itu nikahnya. Oh, nikahnya 7 tahun berarti. Oh iya. Oh, kalau misalnya pacarannya, wah. Itu sebelum menikah aja pacaran udah 7 tahun. Kurang jadi lebih 14 ya berarti. Wah, lama juga ya. Luar biasa. Wah, Iya, pacaran 7 tahun kan mungkin bagi anak muda itu lumayan lama juga ya. Lama sih. Itu tapi berarti dulu awal bisa ketemu dan awal tertarik dan jadiannya gimana tuh kalau boleh tahu Pastor Sam? Jadi sebenarnya istriku Stefani ya, kalau yang belum tahu, belum kenal namanya Stefani Lukas Subianto. Itu orang gereja juga ternyata. Tapi sekali lagi karena dulu aku orangnya pemalu ya. Ya introvert, pemalu. Jadi ya bergaulnya di gereja ya sama teman-teman circle aku aja gitu, dan circle-nya dia tuh kayak jauh gitu. Oh, jadi tapi kayak satu gereja tuh? Satu gereja, ketemu ya udah papasan gitu aja gitu ya, nggak berani nyapa juga, nggak berani culun lah waktu itu ya. Jadi singkat cerita, hanya dengar aja ceritanya dia lanjut studi ke Singapura. Oke. Ya udah gitu. Aku pun dengan ya apa ya istilahnya pertemananku gitu ya, tetap gereja dan di sekolah juga. Dan apakah pernah pacaran nggak sebelum sama Stephanie? Pernah lah beberapa kali gitu ya. Pernah pacaran gitu ya. Banyak mantannya? Banyak gak ya? Banyak gak ya? Tante playboy dulu. Oke, lanjut. Banyak gak ya? Nanti aja deh ceritanya. Oke. Nah jadi singkat cerita, satu kali, ini kejadian lucu banget. Dulu tuh zamannya Facebook. Oh, masih Facebook ya? Facebook. Dan Stefani, dia, aku manggilnya Fanny aja ya, lebih gampang ya. Fanny dia somehow tulis di wall. Kalau Facebook kan tuh ada wall namanya ya. Dia tulis di wall. Kan dia kira aku tuh temennya dia. Oh. Karena zaman dulu kita pakai nickname gitu kan. Nggak mungkin tuh taruh nama asli gitu ya. Jarang banget taruh nama asli tuh di Facebook gitu ya. Biasa pakai nickname, profile picture juga yang alay-alay gitu lah ya diganti. Bukan buka sendiri gitu. Jadi dia pikir dia punya teman namanya Samantha. Oh, Sam, sama-sama Sam. Sama-sama gitu. Sam dia pikir ya. Dia pikir di temennya. Dia write lah, dia tulis di wall gitu. Ya aku sebagai teman yang baik ya, sebagai berusaha bangun juga image yang baik juga di sosial media ya, kenalan ya, balas gitu ngobrol. Pernah jadi Samantha ya? Enggak sih, balas ngobrol aja gitu. Tapi sok deket gitu ya. Iya. Balas gitu ya kan. Ngobrol sampai beberapa percakapan, dia baru sadar ternyata salah orang gitu. Dicerita dari sisinya, dia heboh banget, teman-temannya ketawa semua, ngetawain dia salah orang, ya udah gitu. Tapi singkat cerita dari situlah awal mula
ngobrol. Oh. Ngobrol, cakapan, kenal dia lebih lagi gitu, sekolah. Dia saat itu dia masih sekolah di Singapura. But sometimes beberapa kali dia pulang gitu ya. Pulang ya as a friend. Ngobrol aja gitu sebagai teman, as a friend. Dan ya singkat cerita makin lama pembicaraannya, topiknya makin deep gitu ya. Dia cerita tentang apa yang dia alami, ada tantangan atau masalah challenge apa dalam hidupnya gitu ya. Karena aku pun tahu, dia juga tahu kita satu gereja sama ternyata gitu. Ya akhirnya ya aku kasih encourage lah, support gitu ya. Hampir tiap malam kali ya dulu ya. Tuh zaman belum ada WhatsApp call. Oke. Jadi telepon pakai pulsa tuh, pakai pulsa, paket iya. Jadi paket gitu ya, ngobrol gitu. Jadi balas-balasan. Oh, ini apa namanya? Sempet zaman BBM ya kayaknya. Oh, BBM, yes. Ya. Nah, jadi zaman itu pokoknya ya gitulah kayak pacaran pada umumnya lah ya, pacaran-pacaran gitu. Oh, itu udah mulai pacaran di situ. Sorry, bukan. Waktu itu masih pendekatan gitu ya, pendekatan, ngobrol gitu ya. Belum mulai pacaran tuh. Jadi kenal sampai satu titik dia cerita satu hal dan aku tuh punya dorongan seperti kayaknya kita makin deket nih gitu ya kan. Dan aku punya apa ya istilah maksud untuk ngomong gitu, confess lah ya. Zaman sekarang tuh bilangnya confess. Jadi saat itu aku cerita confess, terus aku bilang ya udah aku ada feel nih. Terus dia juga meresponi, tapi dia bilang oke, kalau gitu kita ketemu pemimpin. Gitu. Waktu itu kita ketemu janjian sama-sama, oke kita ketemu Pastor Owen. Ya ketemu Pastor Owen, waktu itu pemimpin yang kita tahu ya di youth ya itu, ketemu Pastor Owen, kita tahunya setiap kali yang mau pacaran ngadep sama Pastor Owen gitu. Ini kayak biro jodoh Pastor Owen ya. Dokter cinta, dari dulu tuh dokter cinta itu udah melekat sama beliau. Akhirnya ketemu, kita ngobrol ya udah. Pastor Owen bilang, oke, sebelum decide untuk bisa apa namanya pacaran, ambil waktu dulu. Make sure bener nggak itu dari Tuhan atau cuman emosional gitu ya? Iya, karena suka, udah terlanjur suka gitu. Akhirnya kita disarankan untuk doa, ambil waktu doa, dan sebisa mungkin nggak terlalu sering ketemu gitu ya. Saya hindari ketemuan yang intim gitu. Dalam arti ya mungkin ngedate yang bahasa zaman sekarang ya. Jadi akhirnya ya udah. Singkat cerita udah lewati 3 bulan, and then akhirnya kita ngadep lagi Pastor Owen dan kita bilang oke, Pastor, aku oke nih gitu. Karena kan aku juga nggak mau yang kejadian kayak dulu lagi, misalnya pacarannya nggak serius, main-main gitu ya. Aku mau serius gitu. Dan akhirnya ya udah kita decide saat itu kita mulai hubungan dalam arti ya pacaran gitu ya. Nah itu udah mulai ada namanya apa ya istilahnya pakai WhatsApp call tuh. Nah jadi udah lebih hemat. Lebih hemat. Jadi lebih bisa apa namanya ya tetap ngobrol tiap malam, jadi akhirnya ngobrol tiap malam gitu ya, temenin sampai dia tidur gitu. Ya itulah masa-masa proses. Akhirnya jadilah gitu, jadian. Jadi bisa yakin she is the one-nya tuh gara-gara kita tuh nggak langsung kalau suka hajar aja, tapi mau ambil waktu buat berdoa dulu ya, Pastor Sam berarti ya. Betul. Itu yang bisa bikin kita jadi lebih yakin ya. Berdoa dan ketemu pemimpin tuh penting. Karena kita perlu ada orang yang netral bisa ya. Karena kalau orang lagi falling in love, sama-sama falling in love tuh biasanya bucin. Bias lah jadinya, jadi semua tuh indah sekali tentang dia gitu. Kalau ada pemimpin jadi ada yang netral, bantu ngarahin, ngingetin gitu. I see. Bener sih, banyak anak muda sekarang itu ya, aku suka denger juga nih cerita dari orang-orang katanya udah ngeliat nih sebenarnya misalnya orang itu suka mengeluarkan perkataan yang kasar kepada dia, tapi masih aja, tapi aku udah sayang gitu ya. Nah, itu banyak banget, bahkan ada yang alasan gini, kan kita sering bilang cari pasangan tuh yang seiman ya. Iman tuh bukan bicara soal agama doang loh. Bahkan ada yang sering ke gereja imannya beda level gitu. Nah cari yang seiman. Dalam arti
ada yang bilang gini, tapi dia udah tahu cerita gitu ya. Aku banyak sering banget denger anak muda gitu, dia belum kenal Tuhan kok, gimana ya? Aku boleh nggak ya Bang Numon? Kan kamu udah belajar, terang gelap tidak bisa bersatu. Ya, kita mesti cari pasangan yang seiman. Tapi kan bisa kok. Nanti aku ajak dia kenal Tuhan, terus aku ajak dia bertumbuh. Nah kalau gitu boleh nggak kok? Biasanya sih ya, aku bilang. Yang ada sih bukan kamu ajak dia kenal Tuhan, dia yang ajak kamu jauh dari Tuhan. Gue bilang. Yang ada karena case-nya banyak kan mereka udah dapet, ditinggalin tuh. Udah lama nggak nongol-nongol lagi, jadi jarang ibadah. Kebanyakan, apalagi sekarang udah sosial media ya. Kita beberapa yang aku lihat ya, sayang banget, and it sadly sedih banget yang ngelihatnya kalau hanya karena pacar dia tinggalin Tuhan gitu. Hidupnya jadi nggak karuan. Aku nggak tahu nilai apa yang dipegang dalam hidupnya. Kan kita bisa lihat dari kehidupan di sosial media gitu. Kok jadi gini nih, dulu bareng-bareng kita gitu ya. Sedih banget gitu. Makanya setiap kali, kebetulan aku juga sekarang dipercaya beberapa untuk melayani pemberkatan pernikahan. Aku mau selipin satu di sini bahwa pasangan hidup kita tuh bukan pengganti posisi Tuhan loh dalam hidup kita. Justru harusnya dia nanti akan jadi partner untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Karena banyak kan begitu udah dapet, Tuhan yang ditinggalin. Artinya pengganti dong posisi Tuhan. Nah itu gak boleh, itu yang jahat. Benar sih, kayak Salomo juga kali ya Pastor Sam ya. Salomo kan juga padahal the wisest, kan? paling bijak aja karena istrinya beberapa kan nggak kenal Tuhan, padahal udah dilarang. Dia masih itu, hatinya Salomo yang malah keambil jadi nyembah berhala juga. Nah itu. Ya aku setuju banget sih sama yang Pastor Sam bilang ya. Jadi cari bukan cuman sama nih agamanya, tapi beneran punya kualitas iman, anggapnya rasa percaya, ketaatan yang selevel juga ya. Betul. Nah aku suka denger juga nih kalau misalnya anak muda kan ini udah berbicara soal gimana kita menemukan the one-nya nih. Nah sekarang kita lanjut lagi, pas udah pacarannya biasa kan ada tantangan juga ya? Ada, pasti ada. Pasti ya. Nah kalau kata anak-anak muda nih, bagi yang di gereja kan biasa gimana cara tetap menjaga kekudusan ketika lagi pacaran? Buat teman-teman dulu pesan ya, pacaran di gereja itu nggak dosa, karena ada beberapa loh yang nggak boleh ya kalau ke gereja itu. Kayaknya kalau ke gereja itu jangan terlihat pacaran. Makanya gini, satu sisi itu juga kurang baik. Kenapa? Jadi mereka nggak jujur. Harusnya terbuka ya, harusnya kasih tahu and it's pemimpin. Okay gitu loh, it's normal. Justru lebih baik kalau kamu terbuka cerita, kita bisa arahkan, kita bisa bimbing gitu. Daripada backstreet deh. Iya, backstreet bukan cuman sama orang tua sekarang, sama gereja kadang. Di gereja dia belaga berteman gitu, tapi kalau di luar kok beda gitu ya kan. Jadi itu hati-hati. Jadi dalam proses pacaran tuh kalau gue bilang pengenalan ya pasti. Pengenalan yang mungkin awalnya senang sama pribadinya, sama senang kan pasti terlihat semuanya baik gitu, semuanya indah. Terkadang belum ketemu realitanya, belum ketemu aslinya tuh kayak gimana ini orang. Nah kalau memang kita tujuan pacarannya memang menuju ke jenjang berikutnya, persiapkan pernikahan dan untuk menikah, nah ini pasti ada proses. Proses pengenalan ini yang aku sama Fani pun kita berproses berapa kali, pernah ribut berantem gede, pernah. Karena hal-hal ya gitu, kita punya background keluarga yang beda, cara kita dibesarkan beda. Terus juga kita punya cara gaya kita beda, pemahaman beberapa slightly yang ini terlepas dari kebenaran firman Tuhan, kita sepakat untuk itu ya. Tapi cara penerapan nilai dan budaya yang sudah melekat dari kecil itu yang kadang suka buat kita beda pendapat, dan itu yang kita pun kadang kalau nggak dikasih tahu, nggak diajarin gimana cara komunikasinya dengan baik, meresponinya dengan baik, akhirnya ya meledak dan akhirnya ya jadi ribut besar gitu. Which is sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang wajar, normal. Dan selama kita memang pentingnya, makanya aku bilang bahwa di gereja itu ada pembimbingan, ada mentor yang bisa mengarahkan, itu akan sangat baik sekali. Jadi di situ berproses, di situ pun aku belajar, diarahkan. Dan kebetulan puji Tuhan aku
dan Fanny waktu itu kita akhirnya dijadikan satu sel group supaya bisa dipantau gitu ya sama ketua sel juga. Nah jadi akhirnya di situ juga berproses pendewasaan dan bagaimana dengan pelayanan, tetap kita atur prioritas karena Tuhan nomor satu pasti. Terus juga gini, pelayanan itu sometimes kita mesti atur dalam arti gini, skalanya saat pacaran itu kan dia belum jadi istri, belum jadi keluarga inti dalam arti. Jadi apakah perlu diprioritasin enggak? Lebih dari Tuhan, lebih dari pelayanan Tuhan jangan ya, lebih dari pelayanan perlu diprioritasin enggak? Nah sometimes itu perlu dibicarakan, gitu. Karena ada yang menganggap bahwa udah pacar nih harus diprioritasin, bahkan lebih dari perannya saat pelayanan misalnya di gereja. Ya itu banyak kasus akhirnya ribut di situ. Iya, akhirnya jadi kamu lebih pilih pelayanan daripada aku. Loh. Ini yang aku hidupin ya. Maksudnya aku nggak tahu nih, mungkin ada beberapa teman-teman setuju atau enggak, tapi menurutku saat sebelum menikah, belum jadi pasangan yang sah, itu harus bisa atur. Apakah pelayanan ini dampaknya seperti apa? Biasa kalau aku aturnya gitu, pelayanan dampaknya seperti apa? Bisa dibicarakan enggak? Nah kalau misalnya kita cari selalu win-win solutionnya. Kalau dibicarakan dengan pasangan bisa mengerti dan juga latihan nih, kalau gue bilang nih latihan kesetiaan, latihan nggak terlalu posesif gitu ya. Ya itu bisa dibicarakan dengan baik gitu. Jadi jangan sampai karena hal ini kita nggak efektif di pelayanan, karena hal pacaran juga akhirnya ya itu yang buat jauh dari Tuhan. Justru saat in relationship dan kita di dalam lingkungan gereja yang baik dan sehat, itu kita bisa berproses bahkan bisa lebih diperlengkapi dalam banyak hal gitu, untuk lebih lagi mengenal dia, lebih lagi menyiapkan banyak hal, bukan hanya materi tapi juga kesiapan secara kedewasaan, secara mental, karakter untuk ke jenjang pernikahan. Jadi sebenarnya hubungan yang cocok itu bukan yang 100% cocok, tapi sebenarnya pasti ada perbedaan, tapi yang cocok itu yang bisa komunikasi ya satu sama lain, mencari win-win solution supaya hubungannya dapat berjalan dengan baik. Seperti yang Pastor Sam bilang ya tadi, jadi sebenarnya ada perbedaan, tapi kalau misalnya kedua orang ini bisa ngomongin baik-baik, sebenarnya hubungannya bisa lancar ya. Tapi kalau misalnya udah ya dikomunikasin aja, sama-sama nggak mau dengar, sama-sama mentingin ego sendiri, baru kelihatannya nggak bisa lanjut biasanya seperti itu ya. Betul, kan ini pacaran itu salah satu kita belajar mengasihi kan. Tapi ini konteksnya terhadap pasangan. Nah mengasihi itu kadang bukan hanya karena lu mau apa gue kasih, lu mau apa gue kasih, enggak. Tapi belajar tuh turunin ego yang tadi Revi bilang. Kalau kita lagi beda pendapat aja kan lebih ke debat akhirnya. Pengen menang debatnya ya. Betul. Karena semua pasti rasa saat ngobrol gitu gue yang paling benar. Tapi di sini kan kita belajar bahwa komunikasi itu kita datang untuk diskusi. Cari solusi. Kalau debat nggak akan ada habisnya. Tapi ketika datang dengan kita tinggalin ego kita, because we really lihat bahwa hubungan ini penting. Ya yuk kita ngomongin gitu, kita diskusi cari solusinya. Nah itu yang paling penting sebenarnya dalam hal hubungan, komunikasi untuk ketemu solusinya. Nah itu yang perlu belajar sih. Kan cara bicara juga harus diperhatiin ya. Betul. Jangan sampai bentak-bentak, tapi ya kalau bisa dengan nada yang lebih tenang supaya yang denger juga lebih enak ya menerima pesan kita. Betul. Nah tantangan dari anak muda kan seringkali juga nih menjaga kudusan pas lagi pacaran nih. Kalau menurut Pastor Sam, salah satu tips yang bisa diterapkan anak muda gimana nih supaya pacarnya lebih benar? Menjaga kekudusan, yang pertama sadari bahwa Tuhan ada bareng kita. Walaupun gak ada yang lihat, Tuhan lihat. Gitu. Yang kedua, komitmen lah dengan pasangan. Belajar sopan, dalam arti gini, Tuhan udah mati di atas kayu salib buat menebus bukan hanya kita, tapi pasangan kita. Artinya Tuhan udah bayar mahal banget loh buat hidup dia. Kalau lu mengasihi dia, masa lu tega apa-apain dia? Dalam arti ya mungkin jaga kekudusan ya, di luar sana misalnya sex before marriage ngomongnya ya. Akan sangat tega banget sih kalau menurutku kalau misalnya lu mau melakukan itu terhadap pasangan lu.
di saat Tuhan aja udah bayar dia dengan harga yang mahal gitu, dengan nyawanya. Itu udah disgrace namanya ya, ketika itu kita sedang disgrace apa yang Tuhan udah bayar mahal, terus juga kita nggak sopan sama dia. Nah itu kalau memang lu sayang, ya lu harusnya belajar menghargai dia sebagaimana Tuhan udah bayar dengan nyawanya lo akan hidup dia. Sebegitu mahal harganya. Suatu yang mahal, suatu yang bernilai, apalagi itu pribadi ya kita perlu jaga gitu. Jadi perlu dijaga. Punya mindset seperti itu dulu. Jangan driven by hawa nafsu. Kalau semua udah driven by hawa nafsu udah selesai. Gitu. Jadi sadari Tuhan ada di situ, komit gitu ya. Mengerti bahwa dia adalah pribadi yang berharga. Sama dikomunikasikan. Contoh gini, setiap kita pasti punya boundaries di mana godaan itu bisa menyerang. Nah, kalau menurutku akan lebih baik, makanya ini perlu diarahkan oleh mentor juga ya. Bisa terbuka dalam arti gini, kalau aku udah lewatin batas garis ini nih, jangan gitu danger nih, bahaya, lebih baik kita hindari. Gitu ya. Contoh kayak misalnya ada orang yang mungkin rangkul pasangannya, itu kan physical touch ya, rangkul pasangannya, buat mereka tidak trigger apa-apa gitu loh. Tapi ada yang rangkul sudah tergoda, gede banget buat dia gitu buat dia tuh udah boundariesnya udah dilewatin gitu. Ya mendingan jangan. Jangan compare, kok dia boleh rangkul, kok gua enggak. Ya kita tahu batasan masing-masing gitu. Hindari juga kegiatan yang hanya berdua saja, apalagi dengan kedok kerohanian ya, misalnya doa berdua lah dalam ruangan, terus ada juga yang kedok-kedok ya, juga ada ya. Bisa aja kita doa. Tapi di ruangan dua tertutup gitu ya kan, itu bahaya gitu. Ya. Awal berdoa terus berdosa gitu. Ya itu jangan, makanya hindari. Ya kita udah tahu kan, si itu aja Yusuf aja lari loh. Yusuf aja lari karena dia tahu boundariesnya dia. Kalau dia lama-lama di situ mungkin ya dia bisa akan tergoda juga gitu. Nah makanya penting untuk kita sadari bahwa Tuhan tuh ada bareng kita. Dan bangun komitmen sama pasangan ya, untuk saling jaga kudusan, artinya saling ingetin, saling jagain, dan komunikasikan ya batasannya itu di mana, dan punya pengertian, understanding bahwa pasangan kita itu juga pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita perlu treat dia sebagaimana Tuhan sudah bayar dia mahal dengan harga nyawanya gitu. Ya itu kali. Ya, jadi bagus banget ya yang Pastor Sam bilang, bagaimana komunikasi antar pasangan supaya saling tahu juga ya boundary satu sama lain nih, kesepakatannya gimana. Dan juga diarahkan mentor, makanya penting juga ya kita punya seorang mentor rohani yang bisa ingetin kita. Nah, kalau dari Pastor Sam ada pesan terakhir nggak nih buat teman-teman kita yang menyaksikan podcast tentang love relationship? Mungkin ada satu pesan yang ada di hati Pastor Sam yang menurut Pastor Sam penting banget nih buat orang semua tahu tentang love and relationship. Ya, jadi buat teman-teman, anak-anak muda, relationship itu adalah suatu hal yang Tuhan ciptakan, adalah hal yang baik. Dan itu sangat berharga, sangat mulia. Jangan pernah menganggap rendah, menganggap enteng, menganggap murah relationship itu. Karena it's all about commitment, kasih, semua itu ada di dalamnya. Nah untuk kita teman-teman muda yang mungkin lagi suka-sukaan sama lawan jenis gitu ya, that's okay. Teman-teman boleh ceritain dengan pembimbing rohani teman-teman dimanapun gereja lokal teman-teman berada gitu ya. Jadi bisa komunikasikan supaya bisa diarahkan. Jadi penting untuk bisa terbuka, dan semua hubungan itu perlu dibangun, tidak terjadi otomatis ya, perlu belajar, berproses. Dan aku berdoa buat teman-teman semua yang lagi in relationship juga untuk bisa melihat dan mengusahakan bangun hubungan ini dalam hubungan yang kudus, hubungan yang baik, karena teman-teman akan nikmatin nanti sendiri berkatnya gitu. Yes, thank you so much Pastor Sam. Jadi seperti yang 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 katakan ya, God is love, Tuhan adalah kasih. Supaya teman-teman semuanya juga bisa mengasihi pasangan dengan lebih baik sesuai dengan cara dan aturan Tuhan. Jangan lupa untuk terus melekat sama Tuhan, karena dialah sumber cinta sejati itu. Karena kalau kita gak melekat sama Tuhan,
Kadang-kadang kita malah dikuasai sama nafsu dan bukan cinta. Makanya terus melekat sama Tuhan, ikut gereja dan komunitas rohani, dan aku percaya setiap dari kita pasti akan punya love relationship yang semakin baik, indah, dan juga bahagia. Amin. Oke, sampai jumpa di Gilgal Podcast selanjutnya, dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Oke, see you di next episode. Stres bisa datang dari banyak hal. Sekolah, studi, bermain dengan teman adalah salah satu kesenangan di mana aku bisa healing. Hidup di mana dengan sosial media ada yang namanya comparing. Teman-teman mesti bisa punya understanding atau pengertian di mana kita perlu bangun diri kita di atas identitas tuh yang benar. Semua yang tumbuh kuat, semua yang tetap bisa survive, bahkan bisa stay sampai sekarang, itu kebanyakan semua yang di dalam komunitas.